Pelajaran ini sebetulnya sambungan dari pelajaran minggu lalu ya. Tetapi kalau minggu lalu saudara tidak mengikutinya pun tidak masalah, karena terpisah pun bagian ini tetap bisa dimengerti dengan baik. Dan kalau pada minggu yang lalu sebetulnya Injilnya sudah ada, yang pada hari ini Injilnya jauh lebih kuat dan memang betul-betul sederhana, dan mungkin ada banyak yang sudah pernah saya berikan, tapi saya ulang, dan ini betul-betul penginjilan total sebetulnya. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, terima kasih kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman. Dan khususnya hari ini adalah satu khotbah yang bersifat penginjilan. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini, dan kami berdoa untuk acara ini, dalam penyampaian maupun dalam penerimaan wifi dan sebagainya, sinyal HP, penyiarannya, penerimaannya, tolong Tuhan jaga. Dan hamba-Mu secara khusus berikan kekuatan jasmani, pikiran, dan khususnya suara yang selalu terganggu. Berikan pengurapan, berikan kata-kata, berikan apapun yang dibutuhkan supaya firman dan Injil-Mu bisa disampaikan dengan baik, dengan jelas, dan dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, supaya jangan semua keluar dan kembali sia-sia, tapi tertanam dalam diri kami masing-masing, tumbuh berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tolong semua orang dalam mendengar beri hati yang terbuka. Secara khusus kalau ada orang-orang yang belum percaya, tolong lahir barukan mereka, dan tolong mendengar, mereka bisa mendengar dengan penuh konsentrasi dari awal sampai akhir, dan Injil betul-betul masuk ke dalam diri mereka, dan biarlah oleh kasih karunia-Mu mereka bisa dianugerahi iman dan betul-betul beriman secara benar dan diselamatkan. Kami yang percaya, biarlah kami tetap mendengar dan menggunakan bagian ini untuk memberitakan Injil kepada orang-orang lain. Setan pasti bekerja, tolong kuatkan semua kami. Terima kasih Bapa, berfirman-Lah kami siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari khusus tentang keadilan Allah-Nya. Hari ini kita melanjutkan, kita membahas tentang keadaan manusia yang berdosa, lalu nanti dihubungkan dengan karya Kristus, dan tetap dihubungkan lagi dengan keadilan Allah lagi. Mari kita baca ulang ayat yang kita baca pada bagian awal minggu lalu ya. Roma 3 ayat 23 sampai dengan 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar, dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi saudara, kita hari ini masuk pada angka Romawi yang kedua. Pertama-tama saya akan membicarakan keadaan manusia yang berdosa, dan ini berlaku untuk semua manusia kecuali satu, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia kecualinya. Maria tidak dikecualikan dalam Kristen. Katolik mau kecualikan terserah. Saya anggap itu bukan ajaran Alkitab. Alkitab memperkecualikan hanya Yesus. Jadi saudara, semua manusia berdosa. Ini yang pertama. Kalau dalam khotbah ini kan khotbah lama ya, khotbah yang lama, saya tidak membahas poin A-nya. Tapi karena saya beberapa waktu yang lalu menonton khotbah dari Ketua Gereja Ortodoks Indonesia,
yang menyangkal adanya dosa asal atau original sin. Maka saya merasa perlu menambahkan bagian ini di dalam khotbah ini. Jadi poin A, saudara, adanya dosa asal atau yang disebut original sin. Sebetulnya kalau mau ini dibahas secara detail ini ruwet, macam-macam pandangan. Tapi saya bahas sederhana saja karena ini khotbah PI. Dan ini pandangan yang saya terima. Adam sebagai manusia pertama, dan semua manusia diturunkan dari dia, termasuk Hawa. Biarpun Hawa tidak pernah lahir, tapi tulang rusuk Adam yang diambil dan dibentuk oleh Tuhan menjadi Hawa. Jadi Hawa pun berasal dari Adam. Berarti semua manusia berasal dari Adam. Adam manusia pertama. Dan karena itu dia dijadikan wakil dari seluruh umat manusia yang ada di dalam dirinya dan nanti keluar dari dia. Saudara mungkin mengatakan, loh, yang menerima dia jadi wakil siapa? Saya tidak pernah diminta persetujuan. Tuhan tidak butuh persetujuan saudara. Ini persetujuan yang bukan seimbang, dua pihak yang seimbang lalu dua-dua menyetujui baru jadi. Tidak. Persetujuannya tidak seimbang, dia menentukan dan kita hanya bisa terima. Dia menetapkan Adam sebagai wakil dari umat manusia. Dan karena itu pada waktu Adam jatuh, semua manusia diperhitungkan, dianggap sebagai jatuh bersama-sama dengan dia. Dan karena itu semua manusia sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, sudah adalah manusia yang berdosa. Menurut saya gereja yang tidak percaya dosa asal itu gereja sesat, saudara. Karena adanya dosa asal, Adam sebagai kepala dan wakil dari seluruh umat manusia, itu berhubungan dengan nanti Kristus sebagai wakil dan kepala dari semua orang-orang yang percaya atau orang-orang pilihan. Kalau ini tidak ada, ini juga tidak ada, maka seluruh Kristen bubar. Jadi yang tidak percaya dosa asal, saya anggap sebagai gereja sesat dan bukan saudara seiman. Saya akan memberikan ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari dosa asal atau original sin ini. Pertama saudara, Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ini ketidaktaatan Adam ya, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, ini Kristus, semua orang menjadi orang benar. Kalau bagian awalnya tidak dianggap berlaku, maka bagian akhirnya juga tidak bisa berlaku, saudara. Makanya saya katakan yang tidak percaya dosa asal itu sesat. Karena penebusan Kristus lalu pembenaran Kristus untuk kita semua tidak berlaku juga. Karena ayat ini tidak bisa diambil bagian B-nya tok, lalu bagian A-nya ditolak. Ini tidak memungkinkan. Kalau mau tolak ya tolak semua ayat 19-nya itu. Karena ayat yang kedua, Mazmur 51 ayat yang ke-7, ini kata-kata Raja Daud ya. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bukan waktu lahir saja, tapi dalam kandungan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Memangnya ini berlaku untuk Daud saja, lalu tidak berlaku untuk kita? Alasan apa ini diberlakukan untuk Daud tok dan bukan untuk semua manusia? Ini jelas berlaku umum. Yang ketiga, Ayub 25 ayat 4. Bagaimana manusia benar di hadapan Allah, dan bagaimana orang yang dilahirkan perempuan itu bersih? Memang ini pertanyaan saudara, tapi jelas jawabnya tidak bisa, tidak ada kemungkinannya. Karena poin keempat, Mazmur 58 ayat 4. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi ayatnya tidak mengatakan orang lahir suci, lalu karena pengaruh sekitarnya baru menjadi orang berdosa, sesat dan sebagainya. Tidak. Sejak lahir, sejak dari kandungan. Ayat yang kelima,
Yesaya 48 ayat 8b. Orang menyebutkan engkau pemberontak sejak dari kandungan. Saya kok kepingin tahu bagaimana ketua gereja ortodoks itu membahas ayat-ayat ini. Karena pada waktu dia menyangkal adanya dosa asal, dia tidak bahas yang manapun dari ayat-ayat ini. Ada mungkin yang dibaca ayat yang pertama tadi, kalau tidak salah, saya tidak tahu dibaca atau saya tidak ingat persis. Tapi kalau pun dibaca, lalu dihindari. Penekanan ayat ini yang menunjukkan adanya dosa asal, dihindari. Dan ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sama sekali tidak ada. Saya tidak ngerti bagaimana seorang ketua gereja membahas satu doktrin dan menganggap doktrin itu salah dengan pembahasan seperti itu tanpa membahas ayat-ayat yang digunakan oleh orang-orang yang percaya adanya dosa asal. Sama sekali tidak layak. Dan orangnya punya gelar PhD, ya. Makanya saudara jangan percaya seadanya pendeta. Memang dia bukan pendeta, dia disebut romo, ya. Gereja ortodoks menyebut sama seperti Katolik sebut pendetanya, jadi menyebut sebagai romo, gitu ya. Romo atau bukan romo, pendeta atau bukan pendeta, punya gelar doktor, punya gelar S2, S3, S4, saya tidak peduli. Jangan percaya seadanya hamba Tuhan, karena banyak sekali yang tidak karu-karuan. Sekarang kita masuk poin B, saudara. Dalam hidupnya pun semua orang berbuat sangat banyak dosa. Jadi ini kontras dengan dosa asal tadi. Dosa asal itu kita tidak melakukan, kan? Tapi kita begitu lahir, bahkan dalam kandungan kita dianggap berdosa, padahal kita tidak sungguh-sungguh berbuat. Adam yang lakukan. Dan itu cuma dosa pertamanya Adam, ya. Dosa selanjutnya tidak. Dosa pertamanya Adam diperhitungkan kepada kita. Kita lahir sebagai orang berdosa. Tapi sudah lahir sebagai orang berdosa, kita punya kecenderungan kepada dosa. Dan tidak bisa tidak. Dalam sepanjang hidup, semua orang berbuat sangat banyak dosa. Dan ini betul-betul actual sin. Betul-betul dosa sungguh-sungguh. Dosa yang orang itu lakukan sendiri. Mari kita lihat Roma 3, 10 dengan 18. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Sudah mengaku benar, ayatnya mesti dibuang dari Alkitab. Kalau memang benar, tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, bau gitu ya. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa dusta, bisa sumpah palsu, bisa fitnah dan sebagainya. Mulut mereka pun penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Lalu, di sini loncat pada ayat 23-nya sebetulnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita diciptakan sebagai makhluk yang mulia, tapi dosa itu membuat kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita jadi makhluk yang memuakkan. Karena itu jangan heran melihat manusia bukan main banyaknya, termasuk diri kita, melakukan dosa-dosa yang menjijikkan, melakukan dosa-dosa yang memuakkan. Ini adalah keadaan manusia seluruhnya. Karena kita masuk dalam poin yang kedua. Manusia sangat berdosa. Nah sekarang saya hubungkan kembali dengan keadilan Allah, ya, yang kita bahas pada kali yang lalu, minggu lalu. Manusianya sangat berdosa, sedangkan Allah itu adil. Karena dia adil, akan ada penghakiman akhir zaman. Ini kombinasi yang tidak menyenangkan, ya. Kalau manusia itu suci, Allah adil, ada penghakiman akhir zaman, gak masalah. Atau
manusianya berdosa, Allahnya tidak adil. Penghakimannya nanti bisa disogok. Tidak masalah juga. Tapi masalahnya manusia sangat berdosa, Allah itu adil, tidak bisa disogok, dan ada penghakiman akhir zaman nanti. Ini menjadi problem sangat besar. Saudara memusingkan problem dari COVID, problem ekonomi, ini problem yang jauh lebih besar. Yang lain-lain itu tidak ada apa-apanya sudah dibandingkan problem ini. Kalau saya merasa hidup saudara enak, semua bagus, tidak ada problem, saya tunjukkan ini problem saudara. Dan ini tetap menjadi problem saudara sampai saudara diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Kristus. Sekarang saudara, kita akan pertanyakan, dengan adanya problem ini, bagaimana manusia berdosa itu bisa diselamatkan? Pertama saudara, poin A, ada agama lain yang mempunyai pandangan bahwa Allah itu maha penyayang dan pengasih. Dan karena itu sekalipun manusia itu berdosa, tetap kalau yang gua katakan cincai lah, tidak apa-apa, dosa masuk surga semua. Saudara, kalau itu bisa terjadi, seandainya itu terjadi, maka itu menghancurkan keadilan Allah, juga menghancurkan kesuciannya. Karena tanpa penebusan apapun orang yang berdosa dipersatukan dengan Allah yang maha suci, tidak bisa. Kalau Allah memasukkan manusia berdosa begitu saja ke surga, ini menghancurkan keadilan Allah. Dan kalau Allah itu hilang keadilannya, dia berhenti jadi Allah. Dan Allah tidak mungkin berhenti jadi Allah. Mari kita lihat ayat ini, Nahum 1 ayat 3a. Tuhan itu panjang sabar. Orang senang baca ayat ini berhenti sampai di sana. Panjang sabar kok, aku dosa terus tidak apa-apa. Siapa bilang tidak apa-apa? Mari kita baca terus. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Berarti saudara, pokoknya lihat ada orang berdosa, Allah adil itu dia harus menjatuhkan hukuman. Perkara ini hukuman nanti menimpa siapa, nanti urusan belakang. Tapi Allah melihat orang berbuat dosa, dia tidak bisa katakan cincailah, tidak bisa. Harus jatuhkan hukuman. Itu yang diartikan dengan Allah itu adil. Melihat ada dosa, tidak bisa tidak menghukum. Jadi tekankan bagian akhir ayat itu ya. Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Saudara merasa orang berdosa dan saudara pikir bisa masuk surga begitu saja. Saudara mimpi di siang bolong, tidak bakal terjadi. Allah tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Karena kita masuk poin B. Semua agama lain mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik atau ketaatan atau usaha manusia. Ada yang iman dan perbuatan baik, tapi pokoknya perbuatan baiknya punya andil. Tidak bisa tanpa perbuatan baik. Kan saudara, bisakah manusia diselamatkan dengan berbuat baik? Tidak ada kemungkinan. Mengapa? Pertama saudara, yang pertama ini doktrin reform ya. Kalau saudara ketemu orang Arminian, dia tidak akan mengakui poin pertama ini. Tapi saya akan tunjukkan bahwa ini Alkitabiah. Dan yang tidak mengakui itu yang tidak Alkitabiah. Mereka mungkin punya ayat-ayat, tapi ayat-ayat manusia baik ditinjau secara berbeda. Sudut pandang manusia dibandingkan semua manusia lain. Tapi ya kalau ini mutlak. Dan sudut pandang Allah, ini yang benar. Manusia tidak bisa berbuat baik sama sekali. Sudah lahir dalam dosa, selalu melakukan tindakan yang biasa dilakukan orang berdosa. Kalau saudara lahir sebagai monyet,
Kalau ya, tidak banyak siapapun. Kalau saudara lahir sebagai monyet, saudara akan langsung otomatis melakukan tindakan-tindakan yang biasa dilakukan oleh monyet. Saudara sebagai anjing juga sama. Pokoknya dilahirkan sebagai apa, akan langsung otomatis melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh makhluk itu. Kita dilahirkan sebagai orang berdosa karena adanya dosa asal. Maka dari kecil kita sudah otomatis melakukan hal-hal yang biasa dilakukan orang berdosa. Maka manusia itu tidak bisa berbuat baik sama sekali. Kalau manusia tidak percaya Kristus, dia dari dalam kandungan sampai mati, perbuatan baiknya mau dihitung, jumlahnya 0. Betul-betul 0 perbuatan baik. Lah gitu mau masuk surga dengan berbuat baik bagaimana, saudara? Mari kita baca ayat-ayatnya. Sebetulnya punya banyak, tapi saya berikan 2 ayat ini cukup. 3 ayat barangkali, tapi nanti ada tambahan ayat-ayat lain. Kejadian 6 ayat 5 itu sudah sering kali saya gunakan ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat ini ditulis bicara tentang zamannya Nuh. Dan ada orang-orang menghindari penekanan saya bahwa manusia tidak bisa berbuat baik berdasarkan ayat ini. Mereka mengatakan, lah itu orang-orang zaman Nuh. Alasan apa, saudara? Ayat ini cuma berlaku untuk orang zaman Nuh. Alasan apa orang-orang zaman Nuh tidak bisa berbuat baik, lalu orang-orang zaman lain bisa? Tidak ada masuk akalnya menafsir seperti itu, saudara. Dan perhatikan ya, bukan cuma dikatakan kejahatan manusia besar di bumi, tapi bagian akhirnya segala kecenderungan hatinya, bukan sebagian besar, tapi segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Bukan kadang-kadang, bukan sering, selalu membuahkan kejahatan. Seakan-akan masih kurang, ditambahkan lagi semata-mata. Coba baca ayat ini dan cari kemungkinan atau celah untuk orang bisa berbuat baik. Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Tidak ada celah, saudara. Tidak ada perbuatan baik sama sekali. Betul-betul 0. Karena kita lihat Titus 1 ayat 15. Bagi orang suci semuanya suci. Ini mungkin orang Kristen ini maksud suci, dianggap suci oleh Tuhan karena kebenaran Kristus diberlakukan untuk kita. Ya, dosa kita dihapuskan, maka kita suci. Tapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, sekarang kontrasnya. Ini orang yang tidak percaya. Bagi orang tidak percaya, najis. Lalu dikatakan apa? Suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Suatu pun tidak ada yang suci dalam dirinya maupun hidupnya. Suatu pun tidak ada yang suci. Saudara masih menganggap diri saudara baik atau lumayan baik? Kalau ya, buang 2 ayat ini dari Alkitab saudara. Dan saya masih bisa punya ayat-ayat lain. Buang semua. Mau percaya pikiran saudara sendiri bahwa saudara baik atau lumayan baik, atau percaya firman Tuhan? Kalau saudara masih tetap menganggap diri cukup baik, saya akan bahas lebih lanjut. Mari kita perhatikan ya, gambaran firman Tuhan di bawah ini tentang keadaan manusia di hadapan Allah. Keadaan manusia di hadapan manusia itu bisa baik. Orang anggap saudara baik, orang anggap si A baik dan sebagainya. Bisa. Manusia di hadapan manusia. Saya tidak bicarakan itu. Saya bicarakan manusia di hadapan Allah. Tadi sudah 2 ayat. Sekarang Yesaya 64 ayat 6a.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Bagian awalnya kami sekalian, berarti semuanya. Dan ini tentu bukan orang-orang zaman Yesaya saja. Dan Yesaya bilang kami ini mencakup dirinya dia sendiri juga ya. Mungkin dia nilai dirinya terpisah dari iman atau terpisah dari anugerah Tuhan. Kami sekalian seperti seorang najis, dan sekarang ini penekanan saya, segala kesalehan kami seperti kain kotor. Perhatikan ya, Yesaya bukan mengatakan segala dosa kami seperti kain kotor. Dia mengatakan segala kesalehan, hal-hal yang baik. Kalau dia berbakti, kalau dia melayan, kalau dia memberikan persembahan, kalau dia menolong orang, segala kesalehan itu seperti kain kotor. Dia tidak mengatakan sebagian kesalehan kami seperti kain kotor, atau sebagian besar kesalahan kami seperti kain kotor. Dia mengatakan segala, berarti 100% kesalehan, hal-hal baik yang mereka lakukan, segala seperti kain kotor. Dan kalau saudara mau pikirkan kain kotor itu apa? Banyak penafsir yang mengatakan yang dimaksud kain kotor ini adalah kain yang dipakai seorang perempuan pada saat datang bulan. Ini barang menjijikkan ya. Suami yang pernah lihat kainnya istrinya, atau istrinya sendiri lihat punyanya sendiri, maka tahu ya betapa menjijikkan. Padahal orang sekarang pakai yang ya softtek barang itu kan modern. Orang dulu cuma pakai kain. Bayangkan betapa menjijikkannya kain kotor ini karena dipakai pada waktu seorang perempuan itu datang bulan. Dan itu yang Alkitab gunakan untuk menggambarkan segala kesalehan kita. Saudara, kalau saudara berbuat sesuatu yang saudara anggap baik, masih bisa sombong? Masih bisa bangga? Ingat, segala kesalehan kita seperti kain yang dipakai seorang perempuan pada waktu datang bulan. Itu di hadapan Allah. Najisnya model seperti itu, menjijikannya seperti itu kebaikannya. Kalau segala kesalahan kita digambarkan seperti kain kotor, bagaimana dengan dosa kita? Kesalehan seperti kain kotor, segala. Sekarang dosa kita bagaimana? Mari kita lihat ayat ini. Yeskiel 36 ayat 17. Hai anak manusia, waktu kaum Israel tinggal di tanah mereka, mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka. Kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Bagian awal itu mereka menajiskannya dengan tingkah laku mereka, menunjukkan bahwa ini tindakan berdosa yang dibicarakan. Ya. Lalu bagian bawah, kelakuan mereka sama seperti cemar kain di hadapanku. Jadi dosa atau kejahatan mereka atau kejahatan kita juga digambarkan seperti cemar kain kalau terjemahan kita. Saudara, apakah cemar kain itu? NIV menerjemahkannya a woman's monthly uncleanness, kenajisan bulanan dari seorang perempuan. Mari kita bandingkan dengan teks ini, Imamat 15, 20 dan 24. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Kira-kira artinya apa nih? Jelas artinya datang bulan. Semua yang ditidurinya jadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Ini tentu ceremonial law sekarang tidak berlaku, tapi zaman itu seperti itu. Ya, ayat 24. Jika seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, pasti maksudnya kena darah menstruasi itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Dan setiap tempat tidur yang ditidurinya menjadi najis juga. Seluruhnya ini ceremonial law.
tidak berlaku zaman sekarang. Tapi saya ingin menunjukkan tentang cemar kain. Dari ayat ini terlihat bahwa cemar kain ini adalah cairan yang dikeluarkan oleh seorang perempuan pada waktu menstruasi. Untuk kata cemar kain yang pertama dalam ayat 20, NIV menerjemahkan her period, masa datang bulannya. Sedangkan untuk kata cemar kain yang kedua ayat 24, NIV menerjemahkan her monthly flow, aliran bulanannya. Jadi kelihatannya yang dimaksud oleh teks ini dengan cemar kain betul-betul ada darah yang dikeluarkan, kehitam-hitaman mestinya ya, oleh seorang perempuan pada saat datang bulan. Jadi lengkap penggambaran Alkitab ya. Segala kesalahan kami seperti kain yang dipakai oleh perempuan waktu datang bulan. Segala dosa atau kejahatan kita seperti cairan darah hitam itu yang dikeluarkan perempuan waktu dia datang bulan. Saudara anggap diri saudara ada kesalahannya, ada dosanya. Yang satu seperti kainnya perempuan yang datang bulan, yang satu seperti cairan darahnya waktu datang bulan. Dengan dua hal menjijikkan ini, saudara bawa menghadap Tuhan dalam pengadilan akhir zaman, dan saudara berharap masuk surga. Pikirkan sendiri, masuk akal atau tidak. Ini kalau ditinjau dari sudut Alkitab. Sekarang saudara, kita masuk dalam poin yang kedua. Kitab suci itu tidak pernah mengajarkan perbuatan baik bisa menebus atau menutup dosa. Ini juga poin yang sudah banyak kali saya ajarkan. Saya tidak bosan untuk mengulangi. Tadi kan kita katakan tidak mungkin selamat karena perbuatan baik, karena manusianya tidak bisa berbuat baik. Sekarang pada poin kedua ini, kita andaikan manusianya bisa berbuat baik, tetap tidak ada gunanya, karena dia tetap ada dosa. Dan perbuatan baiknya tidak pernah bisa menebus atau menutup dosanya. Itu ajaran Alkitab. Mari kita lihat Galatia 2 ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, melakukan hukum Taurat itu kebaikan, bukan? Kita mentaati firman Tuhan. Tapi ayat ini berulang kali menekankan, tidak bisa ketaatan pada hukum Taurat membuat kita dijadikan benar. Tidak ada kemungkinan. Jadi ketaatan atau perbuatan baik menutup dosa, menghapus dosa, menebus dosa, kan tidak ada kemungkinan. Lagi-lagi saya berikan ilustrasi yang sudah sering saya gunakan. Saya tidak menemukan yang lebih cocok. Saudara naik sepeda motor atau mobil, melanggar peraturan lalu lintas, apapun saya tidak peduli. Pokoknya tangkap polisi dan diberikan surat untuk pengadilan. Pengadilan lagi 1 minggu. Dan saudara bingung, wah aku salah dan harus menghadap pengadilan. Ada ide, aku tak berbuat baik untuk nebus dosaku. So cari orang-orang kepada siapa Tuhan bisa berbuat baik. Dan dalam masa wabah ini pasti tidak sukar untuk cari orang yang menderita. Tetangga satu tidak bisa bayar uang sekolah, saudara bayar uang sekolahnya 1 tahun. Tetangga yang sebelah, anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya HP. Belikan HP baru, belikan, kasihkan. Tetangga yang lain lagi kena COVID, tidak punya duit, bayar sekian ratus juta, bayar semua. Lalu saudara, dalam 1 minggu itu saudara akhirnya menghadap pengadilan.
Dan pada waktu berhadapan dengan hakim, hakimnya tanya, benarkah sesuai dengan surat ini, tanggal sekian di tempat ini, telah melanggar peraturan lalu lintas ini. Saya katakan benar Pak Hakim, tapi selama 1 minggu aku sudah tebus dosa. Tetangga itu uang sekolah anaknya tidak bisa sekolah, tak bayar 1 tahun. Tetangga itu anaknya tidak bisa sekolah, tidak punya HP, aku berikan HP. Tetangga itu masuk rumah sakit karena COVID, tidak bisa bayar, aku bayar semua. Mereka atau keluarga mereka semua datang bersaksi. Benar Pak Hakim, dia berbuat baik untuk kami. Kami berterima kasih atas kebaikannya. Kami mohon, karena kebaikannya Pak Hakim mau hapuskan dosanya. Saya tanya saudara, kalau hakim itu waras dan betul-betul memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku, dia bebaskankah orang itu karena sudah berbuat baik banyak? Kalau hakim itu benar, yang seharusnya dia katakan, berbuat baik itu memang adalah tugasmu. Dosa tetap dosa, kesalahan tetap kesalahan, pelanggaran lalu lintas tetap pelanggaran, dan ini kamu mesti dihukum atau didenda atau dikurung. Pokoknya hukumannya tidak bisa dihapuskan. Perbuatan baik sebanyak apapun, menghapuskan dosa remeh saja, sebetulnya tidak ada kemungkinan sama sekali. Itu hukum dunia. Dan hukum Tuhan, firman Tuhan, sama seperti itu. Tidak ada perbuatan baik bisa menutup dosa. Jadi saudara, semua saudara berdosa dari lahir dan punya dosa perbuatan juga. Memang tidak bisa berbuat baik, tapi seandainya bisa berbuat baik, sebanyak apapun perbuatan baik itu, menutup satu dosa yang kecil saja tidak bisa. Menembus satu yang kecil saja, jangan ngomong yang besar, jangan ngomong banyak, satu saja yang kecil tidak bisa. Nah, kebaikannya lagi sudah kayak kain kotor. Kain kotor mau nebus darah, anak bisa saudara. Tidak ada kemungkinan. Karena poin yang ketiga, kalau seandainya manusia memang bisa menyelamatkan dirinya melalui perbuatan baik, maka Kristus pasti tidak perlu datang ke dunia menjadi manusia dan mati di salib bagi kita. Tidak akan ada saudara, Natal, Jumat Agung, Paskah itu semua tidak perlu ada. Kalau memang manusia bisa berbuat baik dan berbuat baiknya bisa nebus dosa, bisa menyelamatkan dia, Kristus cuma tinggal berfirman, manusia bertobatlah, berbuat baiklah, maka kamu akan masuk surga. Cariin kalau ada firman seperti itu, saya ingin tahu. Galatia 2:21b, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, sekiranya dengan mentaati Taurat kita bisa dibenarkan, gitu kira-kira ya, maka sia-sialah kematian Kristus. Dia mati konyol saudara. Sudah ada jalan ke surga dengan berbuat baik, dia tambah satu jalan lagi dengan menjadi manusia, mati salib. Ini kematian yang konyol. Tidak perlu dia datang. Adalah konyol kalau dia datang. Tapi saudara, dalam faktanya Kristus datang dalam dunia menjadi manusia. Yesus Kristus menderita, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, menunjukkan bahwa memang tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia. Seandainya ada jalan lain, dia akan minta kita menempuh jalan lain itu. Dia tahu ada jalan lain, dia harus datang menjadi manusia, menderita, mati dan sebagainya. Hanya dengan satu jalan, percaya dia, kita diselamatkan. Jadi saudara, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan saudara. Saya tidak peduli saudara Kristen atau saudara agama apa, atau tidak beragama. Saudara anggap saudara baik dan saudara bermimpi kebaikan saudara bisa membuat saudara masuk surga. Saya jamin
saudara sesat dalam pemikiran. Karena itu, kalau saudara adalah orang Kristen yang karena sudah dibaptis, saudara yakin masuk surga. Karena sudah rajin ke gereja, saudara yakin masuk surga. Karena sudah banyak berbuat baik, pelayanan, memberikan persembahan dan sebagainya, saudara yakin masuk surga. Sebagai hamba Tuhan, saya menjamin, saya jamin, kalau saudara tidak buang ajaran sesat itu dari kepala saudara, saudara berakhir sekali dan selama-lamanya di dalam neraka. Kalau perbuatan baik tidak bisa, lalu bagaimana lagi? Saudara, Allah yang melakukan semuanya. Dia melakukan sesuatu sehingga ada jalan ke surga. Jelas bukan dengan menyuruh manusia berbuat baik, ya. Manusianya dilihat oleh Allah, dan Allah melihat manusia semua berdosa dan semua layak dibuang ke neraka. Semua harus menjatuhkan hukuman, dijatuhi hukuman. Tapi karena Allahnya memang adil, ya, hukuman memang dijatuhkan. Tapi ingat, Allah punya sifat lain, yaitu kasih. Adil, harus jatuhkan hukuman. Tapi kasih membuat dia tidak mau manusia terima hukuman itu. Tapi kalau manusia tidak mau, dia tidak mau manusia terima, harus ada yang terima. Karena hukuman ini harus dijatuhkan. Sekarang tinggal dia mikir, siapa yang mesti terima hukuman itu? Dia cinta manusia, dia tidak mau manusia itu kena, harus dijatuhkan karena dia adil. Jadi harus ada yang lain yang terima. Kalau misalnya hukuman itu diberikan kepada orang atau makhluk lain, misalnya kepada malaikat, maka laki-laki terjadi ketidakadilan. Karena manusia yang berdosa, malaikatnya tidak, tapi hukumannya orang berdosa diberikan kepada malaikat. Ini sama seperti saudara punya dua anak, satu salah, satunya saudara gebukin. Ini tidak adil. Apa-apaan? Satu-satunya jalan adalah Allah sendiri harus menerima hukuman itu. Tapi hukuman itu mencakup kematian, sedangkan Allah tidak bisa menderita apalagi mati. Jadi satu-satunya jalan adalah Allah sendiri harus menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, dan lalu sebagai manusia dia menerima hukuman yang dia sendiri jatuhkan, yaitu pada waktu Yesus menderita dan mati di atas kayu salib. Saya mungkin berkata, loh, ini juga tidak adil. Kita yang dosa, Yesus tidak dosa, kita berbuat dosa, hukumannya jatuhkan ke sana. Lah, kan sama saja punya satu anak salah yang dikebukin anak yang lain. Tidak sama. Karena Yesus itu Allahnya sendiri. Jadi dalam hal ini, saudara, berlaku ilustrasi seperti ini, saudara. Kalau saya dalam satu keluarga, ya, dan saya kepala keluarga, dan saya bolak-balik lihat ini anak atau siapapun makan, ngambil banyak, diajak-ajak lalu ditinggal, tidak dimakan. Penghamburan ini bukan hal yang bagus. Maka saya menciptakan undang-undang di dalam rumah tangga saya. Ngambil makanan, apakah nasi atau lauk, habiskan, kecuali tulang duri lain cerita. Tapi yang betul-betul makanan, habiskan, harus. Itu hukum mulai detik ini. Ada ndak habis, habiskan. Tapi saudara, suatu kali satu anak sakit. Dia ambil, biasanya segitu dia bisa habiskan. Karena sakit dia tidak bisa habiskan. Saya tidak tega. Sakit tidak peduli, habiskan. Tidak tega. Saya juga tidak bisa. Ini yang salah. Anak satunya, habiskan. Atau istri, habiskan. Loh, ini yang salah, sana dihukum. Tidak bisa.
Ini tidak adil. Lalu saya sebagai pembuat hukum dan hakim, saya yang menghabiskan makanan itu. Apakah ada orang bisa mengatakan tidak adil? Hakimnya menjatuhkan hukuman sesuai undang-undang. Hakimnya sendiri mau memikul hukumannya, maka tidak ada yang tidak adil. Jadi saudara, seandainya hukuman manusia diberikan kepada malaikat, itu tidak adil. Tapi Allah sendiri yang adalah pembuat hukum dan hakim, dia mau memikul hukuman itu. Dia jadi manusia, dia pikul hukuman itu. Tidak ada ketidakadilan. Kenapa? Karena yang dia korbankan untuk menerima hukuman itu bukan orang atau makhluk lain seperti malaikat, tetapi diri dia sendiri. Ada satu cerita yang pernah saya dengar. 2 orang saudara kembar yang bentuk tubuh maupun wajahnya persis sama sekali, persis total. Kembar satu telur ya. Tapi saudara, anehnya sifat mereka, karakter mereka bertentangan luar biasa. Sejak kecil yang satu nakal ugal-ugalan, satunya walimnya bukan main. Sehingga akhirnya pada saat mereka dewasa, yang ugal-ugalan dan nakal jadi perampok. Sedangkan yang alim sekolah hukum lalu akhirnya menjadi hakim. Saudara, perampok itu bunuh orang dan tertangkap, dan dia diajukan ke pengadilan, di mana yang menjadi hakim adalah saudara kembarnya. Setelah memeriksa, sang hakim memang tahu saudara kembarnya memang salah, dan dia pikir, aku hakim, tidak peduli dia saudara atau bukan saudara, aku harus adil. Dia secara adil menjatuhkan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dia berikan hukuman mati. Saudara itu marah sekali, saudara kembar dihukum mati, kurang ajar. Tapi dia tidak bisa apa-apa, dia ditahan menanti pelaksanaan hukuman mati. Tapi sang hakim itu di sisi yang lain juga mengasihi saudara kembarnya, dan dia tidak kepingin saudara kembarnya mati karena hukuman mati yang dia jatuhkan. Jadi pada malam di mana hukuman mati itu mau dilaksanakan, besoknya dilaksanakan, malamnya sang hakim mengunjungi saudara kembarnya di dalam penjara. Saudara yang marah, kamu jatuhkan hukuman mati, kamu terkutuk. Bentar, sabar. Aku tuh hakim, aku harus adil, dan kamu yang salah harus jatuhkan hukuman mati. Tapi aku mengasihi kamu bagaimanapun, karena kamu saudaraku. Sekarang aku mau memikul hukuman yang aku sendiri jatuhkan kepada engkau. Mari kita tukar tempat. Mereka tukar pakaian. Hakim itu masuk ke dalam tahanan, dia keluar. Dan karena mereka kembar, tidak ada yang tahu. Besoknya hakim itu mengalami hukuman mati yang dia sendiri jatuhkan, sedangkan saudaranya bebas karena penebusan yang dilakukan oleh sang hakim. Saudara, apa yang dilakukan sang hakim itu boleh dikatakan sama dengan apa yang dilakukan oleh Allah pada waktu dia menjadi manusia, menebus dosa kita, mengalami penderitaan dan kematian. Karena dia adil, hukuman tidak bisa tidak diberikan. Pokoknya ini rumus, saudara ya. Ini tidak bisa diubah. Adil, ada dosa, harus jatuhkan hukuman. Yang menerima siapa itu lain urusan nanti. Karena dia mengasihi, dia menjadi manusia. Dalam diri Yesus, dia sendiri menerima hukuman yang dia sendiri jatuhkan pada waktu dia mati di atas kayu salib. Tidak ada ketidakadilan di dalam hal seperti itu. Mari kita kembali pada teks yang kita baca tadi pada awal. Kita hanya baca ayat 25 dan ayat 26.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, ayat 25a membicarakan penebusan Kristus yang warna biru itu ya. Lalu kata dahulu dalam ayat 25b menunjukkan bahwa ayat 25b membicarakan perjanjian lama, zaman perjanjian lama, zaman sebelum Kristus datang. Sebelum Kristus datang dan mati, Allah menunjukkan kesabarannya dengan membiarkan dosa atau tidak menghukum dosa dari umatnya. Kalau tidak, maka semua orang PL masuk neraka. Dia tidak lakukan itu, bukan? Saya lanjutkan. Kalau ini dilakukan terus tanpa ia sendiri memikul hukuman mereka, maka dia kehilangan keadilannya. Karena itu penebusan oleh Kristus untuk menebus dosa dikatakan oleh ayat ini untuk menunjukkan keadilannya. Ayat 25b. Dengan adanya penebusan oleh Kristus, maka Allah bisa membiarkan atau tidak menghukum dosa dari umatnya, dan dia tetap adil. Kan dosanya ada ikut dijatuhkan tetap. Kalau ayat 25 tadi membicarakan umat Allah pada zaman sebelum Yesus, zaman PL, maka ayat 26 mempersoalkan umat Allah pada zaman sekarang atau zaman PB. Perhatikan ayat 26 ada pada masa ini yang saya catat huruf besar. Allah tanpa kehilangan keadilannya bisa membenarkan orang-orang percaya pada zaman perjanjian baru juga, karena penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Dan saudara, penebusan oleh Kristus ini merupakan satu-satunya jalan yang bisa ditempuh oleh Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa tanpa mengorbankan keadilannya. Jadi dalam seluruh poin yang kedua ini kita akan membahas manusia yang berdosa dihubungkan dengan keadilan Allah, dihubungkan dengan kasih Allah yang memberikan karya Kristus untuk menebus dosa, dan sebagainya. Sekarang sudah kita masuk dalam poin yang ketiga, Romawi. Penawaran kasih Allah dan tanggapannya. Dengan adanya penebusan oleh Kristus, barulah Allah tanpa kehilangan keadilannya bisa melakukan ayat seperti ini. Saya tidak tahu saya pernah memikirkan ayat ini apa enggak. Ayat ini kalau dipikir-pikir menunjukkan Allah itu tidak adil, saudara. Mazmur 103 ayat 10. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ini kalau hakim berbuat ini tidak adil, saudara. Kita seharusnya dihukum setimpal dengan dosa atau kesalahan kita. Seharusnya begitu kalau adil. Tapi ayat ini justru mengatakan kebalikannya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya pada kita setimpal dengan kesalahan kita. Hanya kalau ayat ini dibaca dengan mencakup penebusan Kristus yang memikul hukuman dosa kita, baru ayat ini bisa kita mengerti, oh Allah tidak kehilangan keadilan. Dia bisa bersikap tidak adil seperti ini karena Kristus memikul hukuman dosa kita. Hukuman mestinya dihukum setimpal dengan dosanya, tapi karena sudah dipikul sana, yang di sini tidak dihukum setimpal dengan dosanya. Ayat ini harus dihubungkan dengan penebusan Kristus. Kalau tidak, ayat ini betul-betul menunjukkan Allah tidak adil. Jadi dengan adanya penebusan ini, maka
sekarang ini kasih dan pengampunan Allah bisa ditawarkan secara cuma-cuma kepada semua orang. Mari kita baca Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, apa maksudnya kalau dikatakan bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma? Kalau bayar, maka maksudnya kita mesti tambahi dengan perbuatan baik kita, ketaatan kita. Kalau cuma-cuma, kita betul-betul terima gratis, tidak ada apapun dari kita yang punya andil dalam pembenaran kita atau keselamatan kita. Tidak ada perbuatan baik apapun. Kita bukan diselamatkan karena iman dan baptisan. Kita bukan diselamatkan karena iman dan pengakuan dosa. Kita bukan diselamatkan karena iman dan pergi ke gereja. Kita bukan diselamatkan karena iman dan perbuatan baik apapun. Kita diselamatkan karena iman saja, itu pun dianugerahkan. Jadi kita sebetulnya tidak menyumbang apapun. Mengomentari kata-kata telah dibenarkan dengan cuma-cuma, Calvin berkata, the whole is from God and nothing from us. Seluruhnya adalah dari Allah dan tidak ada yang dari kita. Kalau kita mengatakan kita yakin selamat karena sudah beriman, itu bukan kesombongan. Kalau kita percaya kata-kata ini, selamat itu anugerah. Sombong apa saudara? Wong dianugerahi kok. Kalau kita yakin selamat karena kita berbuat baik, itu sombong. Tapi kita selamat karena anugerah yang didasarkan pada karya Kristus. Tidak ada kesombongan dalam hal itu sama sekali. Orang Kristen yang tidak yakin keselamatannya, saya anggap dia bukan Kristen. Orang Kristen yang yakin, itu yang betul-betul beriman. Dan itu bukan sombong. Saya lanjutkan juga dengan komentar Calvin tentang Roma 3 ayat 26. Tidak ada yang lebih sukar daripada meyakinkan orang bahwa ia harus menyangkal segala sesuatu sebagai miliknya dan menganggap semuanya berasal dari Allah. Mengapa Injil itu suka diterima, saudara? Karena Injil itu mengatakan kita diselamatkan tanpa apapun dari kita. Semuanya dari Allah. Ajaran itu menginjak-injak kesombongan manusia. Manusia itu alamiahnya bejat, jadi alamiahnya sombong. Dia mau dia selamat dengan jasa dia. Ini tidak menghancurkan kesombongannya. Egonya ada. Aku selamat karena aku baik, aku taat, aku berbuat ini, puasa ini, menolong orang macam-macam. Maka egonya tidak diinjak. Kesombongannya utuh. Tapi Injil mengatakan kamu andilnya cuma dosa. Selamat itu anugerah sepenuhnya dari Allah, dari kamu. Andilnya cuma dosa. Untuk menerima ajaran itu butuh penghancuran total kesombongan dan ego kita. Itu sebabnya keselamatan itu gampang dalam Kristen, cuma percaya. Tapi membuat orang untuk bisa percaya ajaran itu luar biasa sukarnya. Jangan heran kalau nginjil orang semua pada nolak. Ini mau apa toh? Aku kepingin mereka masuk surga, kenapa tidak mau? Sudah hancurkan kesombongan mereka tidak mau. Itu dari sudut pandang manusia memang. Sudut pandang Allah, selama mereka tidak mau, itu karena Allah belum bekerja. Dan kalau mereka tidak mau terus,
maka karena Allah tidak memilih mereka. Jadi saudara, perbuatan baik kita tidak punya andil apapun dalam menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh iman saja. Saya tidak tulis ayatnya, saya bisa baca sendiri. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Roma 3, 27, 28, Galatia 2 ayat 16. Dan iman itu pun merupakan anugerah dari Allah. Filipi 1 ayat 29. Saudara, orang Armenia itu berkata, kita cuma diberikan kemampuan untuk percaya. Itu anugerah Allah itu seperti itu toh. Memberikan kita kemampuan untuk percaya. Baca sendiri Filipi 1 ayat 29. Saya ingin tahu apakah itu kemampuan atau imannya yang diberikan. Imannya yang dikaruniakan, saudara. Dia bukan memberikan kita kemampuan untuk memilih beriman atau tidak beriman. Dan saya sendiri, kalau saya melihat kehidupan saya pada masa yang lalu, dulu saya kafir, saya tidak percaya. Lalu saya mulai mendengar ajaran Kristen dan sebagainya. Saya pikir-pikir dan saya ingat-ingat, tidak ada, dengar ya, tidak ada saat dimana saya menimbang-nimbang, enaknya milih mana ya? Aku sudah dengar Injil, aku sudah ngerti Injil. Milih jadi Kristen, percaya Yesus, diampuni dosanya dan sebagainya, tapi hidupnya berat nanti, diserang setan apa segala macam. Atau milih ikut dunia, gak Yesus-Yesusan, hidupnya enak, nyaman, bisa nikmati segala macam dosa. Timbang-timbang enak yang mana? Mikir berhari-hari, berjam-jam atau berminggu-minggu. Akhirnya saya milih ini saja. Karena hidup kekal itu lebih berharga dari apapun. Nimbang-nimbang seperti ini tidak pernah ada, saudara. Dalam hidup saya tidak ada. Saya cuma belajar dengar Injil. Tahu-tahu saya mendapati diri saya sudah percaya. Kalau ajaran Armenia itu benar, harus ada saat saya menimbang-nimbang milih yang mana, lalu akhirnya saya memutuskan percaya Yesus. Tidak ada. Saya kok pengen tahu dari saudara yang memang sudah Kristen, ada yang menimbang-nimbang seperti itu atau tidak? Saya pengen tahu. Lain dengan menimbang-nimbang dibaptis atau tidak, masuk gereja atau tidak, itu lain urusannya. Ini saya bicara tentang beriman kepada Kristus. Tidak ada saat saya menimbang-nimbang. Hanya dengar, tahu-tahu saya beriman. Yang dianugerahkan oleh Allah langsung adalah imannya, sehingga saya tahu-tahu saya beriman. Saya bahkan tidak tahu persis saatnya kapan. Kalau yang dianugerahkan oleh dia kemampuan beriman, saat menimbang-nimbang itu mesti ada. Tidak pernah ada dalam hidup saya. Ajaran Armenia itu nonsense. Sekarang saudara, saya akan mengajarkan bagian ini ya, bagian yang luar biasa penting, yang kalau saya lihat-lihat di Facebook dan sebagainya, jangankan orang Kristen awam, hamba Tuhan pun banyak yang bingung, tidak karu-karuan. Yaitu saudara, apa hubungannya keselamatan oleh iman saja dengan perbuatan baik? Terus terang, pada waktu saya pertama-tama jadi Kristen, saya bingung tentang hal ini. Pendeta saya Injili, dia ngajar saya selamat hanya oleh iman. Dan saya percaya itu, tapi kalau saya ditanya orang, loh, kamu selamat karena iman saja, ya gitu, tidak perlu ke gereja, tidak perlu dibaptis, tidak perlu berusaha taat, tetap masuk surga. Berzina tiap hari, bunuh orang, tetap masuk surga. Loh ya enggak sih? Loh kalau enggak, berarti ketaatan ini ikut jadi syarat. Iman dan perbuatan
Bingung sudah, pikirnya gimana? Cukup lama saya bingung. Selamat karena iman saja, tapi tetap harus berbuat baik. Bukankah sama saja selamat karena iman dan perbuatan baik? Tidak tahu. Saya memikirkan tentang hal itu. Lalu saya sendiri menciptakan 2 ilustrasi. Kalau sudah dikasih 2 ilustrasi ini masih tidak ngerti. Ini orang yang bodohnya luar biasa. Jadi 2 ilustrasi ini saya ciptakan untuk membuat jelas apa hubungannya keselamatan karena iman saja dengan harus tetap berbuat baik. Tapi berbuat baiknya bukan punya andil untuk keselamatan. Mari kita lihat ya. Jadi yang jelas selamat itu karena iman saja. Perbuatan baik itu merupakan hasil. Kalau kita sudah selamat, sudah beriman, pasti keluar perbuatan baiknya. Tidak bisa tidak. Ya, itu inti dari ajaran ini. Nah sekarang saudara, yang menyelamatkan itu jelas imannya, bukan perbuatan baiknya. Harus ada perbuatan baiknya, tapi yang menyelamatkan tetap imannya. Ini cuma buktinya. Ya, perbuatan baik bukan yang menghasilkan keselamatan. Dia merupakan hasil dari keselamatan. Yang menghasilkan keselamatan itu imannya. Sekarang saudara, saya berikan ilustrasi yang pertama ya. Ilustrasi pertama ini 2 kasus. Yang satu kasus jasmani, yang satunya kasus rohani. Sama sebetulnya. Yang pertama, ada orang sakit. Anak panahnya, perhatikan ya. Anak panahnya pergi ke sebelah kanan. Lalu dari saudara sebelah kanan. Karena dia sakit, dia minum obat. Setelah dia minum obat, dia sembuh. Setelah sembuh, sudah minum obat, sudah sembuh, lalu dia bisa olahraga dan bekerja lagi. Tadinya sakit, tidak bisa olahraga, tidak bisa kerja, ngelempet terus. Tapi sudah minum obat, sudah sembuh. Sekarang bisa olahraga dan bekerja lagi. Saya tanya untuk kasus pertama itu ya, apa yang membuat dia sembuh? Olahraganya? Tidak. Obat yang membuat dia sembuh bukan. Setelah minum obat dan setelah sembuh, baru bisa olahraga. Mana bisa olahraga membuat sembuh? Jadi contoh pertama ini kelihatan jelas kan ya. Sakit, minum obat, obat itu menyembuhkan. Bukti kalau sudah sembuh, dia bisa olahraga lagi, bisa bekerja. Anak panahnya semua ke kanan, jangan dibalik ke kiri. Kalau olahraga dan bekerjanya yang menyebabkan sembuh, anak panahnya balik ke kiri. Nah, jadi olahraga bisa kerja lagi itu harus ada kalau memang sembuh. Tapi itu bukan penyebab kesembuhan, hasil kesembuhan. Bagaimana kalau orangnya sudah sembuh, karena sudah minum obat, sudah sembuh, ayo olahraga, gak iso saya lemes, ayo kerja, gak iso saya lemes. Berarti ada something wrong, dia belum sembuh. Mungkin obatnya salah pakai, mestinya diminum, dioleskan. Pokoknya kalau mampu olahraga lagi, mampu kerja lagi itu udah ada, berarti ada something wrong dengan obatnya ataupun dengan kesembuhannya. Kalau obatnya benar, sembuhnya sungguh-sungguh, tidak bisa tidak, dia bisa olahraga lagi, bekerja lagi. Ilustrasi pertama jelas, kalimat pertamanya. Kalau kalimat keduanya sama, cuma dalam dunia rohani. Nah, dalam berdosa, dia beriman kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
begitu beriman dia begitu selamat, langsung beribit tulen, selamat. Belum ada perbuatan baik tulen, selamat. Setelah selamat muncul ketaatan, perbuatan baik, pengudusan dan sebagainya. Apa yang menyebabkan selamat? Iman. Panahnya ke kanan sama. Apa yang menyebabkan selamat? Taat. Bukan. Panahnya jadi terbalik ke kiri nanti. Bagaimana kalau orangnya mengaku beriman dan mengaku sudah selamat, yakin selamat, tapi ketaatan, perbuatan baik tidak ada semua? Berarti ada something wrong dengan iman dan keselamatannya. Salah imannya, salah yang dia percayai dan sebagainya, atau hanya intelektual atau apapun, tapi pokoknya bukan iman. Jadi saudara, iman saja yang menyebabkan selamat. Tapi kalau memang iman dan keselamatannya benar, ketaatan, perbuatan baik itu pasti akan muncul. Karena pada waktu dia beriman, dia terima Roh Kudus, dan Roh Kudus itu mendorong dia ke arah pengudusan. Perlahan-lahan bisa naik turun, tapi pengudusan itu pasti muncul. Jadi ketaatan atau perbuatan baik harus ada, tapi itu bukan penyebab keselamatan. Itu hasil dari keselamatan dan iman. Penyebab keselamatan hanya satu, yaitu iman. Sekarang saudara, kita melihat pada ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini, saya membuat suatu garis waktu ya. Jadi yang mendatar horizontal itu garis waktu. Pada titik awal itu kita lahir atau kita mulai dikandung, dan pada ujung terakhir waktu kita mati di sini. Lalu di tengah-tengah itu ada salib. Itu saat kita percaya Kristus. Kalian perhatikan ya, sebelum salib berarti sebelum kita percaya Kristus. Saya katakan tidak ada perbuatan baik. Laki-laki ini ajaran reform. Seperti yang tadi sudah saya ajarkan, perbuatan baiknya zero, nol. Tidak ada perbuatan baik sama sekali sebelum salib. Doktrin total depravity, kebejatan total, atau total inability, ketidakmampuan total, ini ada di sini. Maka sebelum percaya, sebelum beriman, perbuatan baiknya nol. Begitu dia beriman, begitu dia selamat. Ini berimpit. Saya berikan apa ya, menyamping sedikit, tapi sebetulnya berimpit. Begitu percaya, saat itu juga terima Roh Kudus, dan saat itu juga selamat. Kita sejak saat itu dijamin selamatnya selama-lamanya. Hidup kekal dijamin selama-lamanya. Berimpit. Begitu percaya, begitu selamat. Setelah itu, karena juga diberi Roh Kudus, maka mulai muncul perbuatan baik. Ini pada bagian di sini. Ini ada pengudusan. Baru di sana ada perbuatan baik. Itu pun masih cacat celah perbuatan baiknya. Tapi sudah mungkin ada perbuatan baik karena ada Roh Kudusnya. Jadi saudara, dilihat dari garis waktu itu, apa yang menyelamatkan? Iman dan perbuatan baik. Loh, waktu dia selamat itu perbuatan baiknya belum ada loh. Bagaimana perbuatan baiknya ikut andil menyelamatkan? Tidak bisa. Iman saja yang menyelamatkan. Perbuatan baiknya baru muncul setelah dia selamat. Perbuatan baiknya merupakan hasil yang harus ada dari iman dan keselamatan yang telah terjadi. Kalau saudara tidak percaya bahwa begitu beriman orang langsung selamat, mari kita lihat Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya,
hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ini bicara tentang Zakheus ya. Yesus bilang, aku mau nginep rumahmu. Zakheusnya bilang, setengah milikku tak jual, tak berikan orang miskin, dan kalau ada aku peras, tak bayar 4 kali lipat. Dia belum melakukan tindakan itu, tapi dia sedang mengambil keputusan. Tapi itu terjadi setelah dia beriman betulnya. Nah, Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Abraham itu bapak orang beriman, bukan? Itu istilah Alkitab. Kalau dia disebut anak Abraham, berarti dia orang beriman. Abraham bapak orang beriman, dia anak Abraham, dia orang beriman. Kapan orang beriman terima keselamatan? Hari ini, saat dia percaya, saat itu juga terjadi keselamatan. Perbuatannya baru dia lakukan setelahnya. Nah, jadi saudara, dari ilustrasi kedua ini kita juga melihat dengan sangat jelas garis waktu. Sebelum iman tidak ada perbuatan baik, iman langsung selamat. Dan selamatnya hanya karena iman. Tapi harus ada perbuatan baik setelahnya. Bagaimana kalau itu tidak ada? Kalau itu tidak ada, maka Roh Kudusnya tidak ada. Kalau Roh Kudusnya tidak ada, maka imannya pasti salah. Saya ditanya orang yang menganut Sabellianisme selamat atau tidak? Saya katakan, syarat selamat itu bukan percaya Tritunggal ya, tidak ada itu. Syarat selamat itu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya tambahkan, orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh dan benar, dia pasti terima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu mengarahkan kita kepada kebenaran. Itu fungsinya dia salah satunya. Kalau orang itu menganut Sabellianisme, ingat ya, Sabellianisme itu tetap percaya Yesus adalah Allah. Cuma, jadi dia berbeda dengan Unitarian. Unitarian tidak percaya Yesus Allah, tapi Sabellianisme percaya Yesus adalah Allah. Cuma mereka tidak percaya Bapa, Anak, Roh Kudus itu 3 pribadi yang berbeda, distinct. Mereka percaya Bapa itu yang berinkarnasi jadi anak, nanti anak naik ke surga turun pakai Roh Kudus itu sama lagi pribadinya, jadi pribadi yang sama, Bapa, Anak, dan Roh satu pribadi. Itu ajaran Sabel. Tapi mereka percaya Yesus Allah. Kalau mereka tidak pernah mendengar ajaran Tritunggal yang benar dengan penjelasannya yang jelas dan benar, rasa saya kok orang Sabellianisme tetap masuk surga. Itu kalau saya ditanya. Saya bisa salah loh saudara ya. Tapi rasa saya, karena iman kepada Tritunggal itu bukan syarat keselamatan dimanapun, tidak pernah ada. Jadi selama dia percaya Yesus Allah, tidak percaya 3 pribadi, dia selamat. Tapi kalau dia sudah ketemu saya misalnya, sudah saya ajar Tritunggal yang benar, lengkap dengan dasar-dasarnya, saya ajar secara jelas dan benar, dan dia sudah mengerti, tetap ngeyel, tidak mau percaya Tritunggal dan percaya Sabellianisme, saya pikir kalau dia punya Roh Kudus, Roh Kudus pasti mendorong dia pada kebenaran. Mengapa orang ini ngeyel pada suatu ajaran sesat? Berarti dia tidak punya Roh Kudus. Kalau tidak punya Roh Kudus berarti dia tidak punya iman. Ini berlaku juga dalam ajaran-ajaran lain, predestinasi dan sebagainya. Sudah dijelaskan dengan jelas, dengan ayat-ayatnya jelas, dia tak mengerti,
tetap tidak mau percaya. Aneh ini. Tidak punya Roh Kudus. Tidak punya Roh Kudus, tidak punya iman. Tidak punya iman, tidak selamat. Jadi secara tidak langsung memungkinkan tidak selamat juga. Tapi kalau dia belum pernah diajar apa-apa, percaya Sabellianisme, saya kok memungkinkan, membuka kemungkinan dia selamat. Tapi sudah diajar dengan benar dan jelas, tetap tidak mau, ceritanya jadi lain. Karena kembali ke sini, kalau ada orang yang setelah mendengar penawaran itu, penawaran Injil, lalu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka sekalipun dia adalah orang berdosa, dosanya banyak sekali, dosanya tetap diampuni dan dia masuk surga, itu pasti. Tidak adil? Adil. Karena hukuman dijatuhkan, cuma yang terima siapa nih? Ya, dia percaya berarti diterima Kristus sebagai penggantinya. Dia tidak. Kalau dia tidak percaya, tidak ada pengganti, ya dia yang terima. Ini adil. Saudara, tidak gampang loh ngomong ini adil. Gampang kalau tidak ada apa-apa ya. Saudara tahu film The Hiding Place ya? Corrie ten Boom. Diceritakan dia menjadi orang yang Yahudi saya kira ya, ditawan di kamp Nazi Jerman, perempuan. Dan di dalam kamp konsentrasi itu dia diperkosa berkali-kali. Akhirnya perang dunia selesai, dia bebas. Corrie ten Boom ini sungguh-sungguh ya. Corrie ten Boom menjadi seorang pengkhotbah, penginjil. Suatu kali dia berkhotbah di satu gereja dan dia memberitakan Injil. Selesai, dia nyalami orang-orang yang keluar. Dan satu orang berkata, "Puji Tuhan, aku sekarang percaya Kristus dan dosa aku sudah diampuni." Corrie ten Boom mengenali orang itu sebagai orang yang memperkosa dia, orang Jerman yang memperkosa dia di kamp konsentrasi itu. Dan hatinya memberontak, ngamuk. Kenapa orang itu diampuni? Tidak adil. Kalau yang diampuni orang biasa yang tidak ada urusannya dengan saudara, tidak pernah berbuat salah yang besar pada saudara, tidak ada pemikiran tidak adil. Kita juga dosanya ditanggung Kristus, dia juga tanggung Kristus, sama-sama tidak adil. Dosa tapi masuk surga, tidak masalah bagi kita. Tapi barang orang itu pernah berbuat jahat pada saudara, jahat yang sangat nemen, lalu dia diampuni hanya dengan percaya Kristus. Kita protes, orang itu perkosa aku, dia harusnya masuk neraka paling panas, bajingan kurang ajar, kok selamat gimana? Tapi saudara, tidak peduli dia dosanya bagaimana dan terhadap kita atau bagaimanapun, rumusnya tetap sama. Kita selamat karena kita percaya Kristus. Dosa kita hukumannya dipikul Kristus semua, tidak ada yang kita pikul sendiri, kita masuk surga. Orang itu tidak peduli salahnya kepada kita, dan salahnya besar sekali, sama rumusnya. Dia memang seharusnya masuk neraka, tapi ternyata dia percaya Kristus, dosa dia dipikul oleh Kristus hukumannya, tidak ada dipikul dia sendiri, dia masuk surga. Tidak boleh memikirkan tidak adil untuk dia, tapi adil untuk kita. Itu tidak konsisten dengan ajaran ini. Karena akan saya berikan kutipan yang sangat indah dari kata-kata Charles Haddon Spurgeon. Ingatan melihat ke belakang
kepada dosa-dosa yang lalu dengan kesedihan yang dalam untuk dosa. Tetapi tanpa rasa takut terhadap hukuman yang akan datang. Ini orang percaya pasti ya. Karena Kristus telah membayar hutang umatnya sampai pada hal yang paling kecil atau remeh, dan telah menerima kwitansi ilahi. Saya kira yang dimaksud kwitansi ilahi waktu dia bangkit ya. Jadi bayarnya dan lunas, dikasih kwitansi itu bangkitnya akan membuktikan memang dosa sudah beres gitu ya. Dan kecuali Allah itu bisa begitu tidak adil atau tidak benar sehingga menuntut pembayaran double untuk satu hutang. Tidak ada jiwa untuk siapa Yesus mati sebagai pengganti bisa dicampakkan ke dalam neraka. Makanya kita percaya doktrin limited atonement atau penebusan terbatas. Yang percaya penebusan universal harus menjelaskan bagaimana kalau Yesus mati untuk semua, lalu orang-orang tertentu banyak sekali masuk neraka. Dosa mereka sudah dibayar oleh Yesus, dibayar lagi pada diri mereka. Satu dosa dihukum 2 kali. Ini Allah tidak adil. Kalau kita yang masuk neraka, Yesus tidak bayar dosa mereka. Yesus mati untuk orang pilihan. Maka berlaku kata-kata ini. Kecuali Allah itu bisa begitu tidak adil atau tidak benar sehingga menuntut pembayaran double untuk satu hutang, tidak ada jiwa untuk siapa Yesus mati sebagai pengganti bisa dicampakkan ke dalam neraka. Kita percaya penebusan terbatas yang digantikan oleh Yesus. Orang pilihan semua tidak bisa masuk neraka karena mereka semua pasti percaya Yesus. Jadi bukan masuk neraka karena predestinasi. Predestinasi membuat mereka pasti beriman, dan pasti beriman membuat mereka pasti masuk surga. Ya, jadi saudara, mereka tidak masuk neraka, tidak bisa masuk neraka. Karena kalau masuk neraka, hukumannya jadi dipikul 2 kali. 1 kali oleh Kristus, 1 kali oleh kita sendiri. Dan itu menjadikan Allah tidak adil. Saya lanjutkan. Kelihatannya merupakan satu prinsip dari diri kita yang sudah diterangi untuk percaya bahwa Allah itu adil atau benar. Kita merasa bahwa haruslah demikian, dan ini mula-mula memberikan kita rasa takut. Kita dosa, dia adil, takut ya. Tetapi tidakkah merupakan sesuatu yang mengagumkan bahwa kepercayaan yang sama bahwa Allah itu adil atau benar, setelah itu tapi membuat takut. Setelah itu, setelah kita percaya, lalu menjadi pilar atau tonggak dari keyakinan dan damai kita. Jika Allah itu adil atau benar, saya, seorang yang berdosa, sendirian dan tanpa seorang pengganti, tidak punya Kristus ya, harus dihukum. Tetapi Yesus telah menggantikan saya dan dihukum untuk saya. Dan sekarang, jika Allah itu adil atau benar, saya, seorang yang berdosa, berdiri dalam Kristus, tidak pernah bisa dihukum. Saya banyak membaca kata-kata indah dari Charles Haddon Spurgeon. Memang kelihatannya dia punya keahlian dalam memberikan kata-kata yang sangat indah. Tapi saya kira jarang ada kata-kata indahnya dia yang menandingi yang ini. Bagi saya luar biasa indahnya. Kan itu saya kutip berpuluh-puluh kali, di mana-mana saya kutip bagian ini. Dan ini saya ambil dari buku Saat Teduh saya. Sekarang saudara, bagaimana dengan orang yang setelah mendengar penawaran kasih Allah itu, tapi tetap tidak percaya Yesus sampai dia mati? Karena tidak ada pengganti, maka keadilan Allah dijalankan. Dia harus jatuhkan hukuman, saudara. Kalau percaya, terima penggantinya. Kalau percaya, harus dia sendiri. Jadi saudara, jangan terlalu tekankan Allah kasih kalau dalam urusan ini. Dalam urusan ini tekankan Allah itu adil dan suci. Sucinya benci dosa, adil harus hukum dosa. Maka keadilan Allah diberlakukan terhadap dia.
dan dia harus dihukum selama-lamanya dalam neraka. Saudara jawab, loh, kan Yesus sudah bayar hutang dosanya. Siapa yang bilang? Makanya tadi saya katakan, orang reform percaya penebusan terbatas. Yesus mati dengan desain atau rancangan menebus hanya orang-orang pilihan, bukan orang-orang non pilihan. Karena itu yang bisa selamat hanya orang-orang pilihan. Mereka pasti akan percaya dan pasti akan selamat. Orang non pilihan tidak bakal percaya dan pasti masuk neraka. Hukuman dipikul 2 kali? Enggak. Yesusnya tidak pikul hukuman dosa mereka kok. Saya percaya penebusan terbatas. Suruh orang Armenia bingung sendiri nih, bagaimana hukuman dihukum 2 kali. Karena mereka percaya penebusan universal. Jadi orang yang menolak doktrin penebusan terbatas dan menerima penebusan universal harus menyimpulkan bahwa Allah itu tidak adil, karena hukuman dosa orang itu sudah dipikul oleh Kristus hukumannya, tapi orang itu masih tetap harus dihukum lagi. Satu hutang dibayar 2 kali, satu dosa dihukum 2 kali, 1 kali pada Kristus, 1 kali pada orang itu. Ini menjadikan Allah tidak adil. Yang percaya penebusan universal, jawab serangan saya. Saya percaya penebusan terbatas, tidak ada masalah. Orang tidak percaya, masuk neraka. Dihukum 2 kali? Tidak. Dosa dia tidak pernah dipikul oleh Kristus. Sebagai kesimpulan, saudara, kesimpulan dari seluruh khotbah hari ini maupun khotbah yang minggu lalu adalah hanya ada 2 kemungkinan bagi saudara. Pertama, saudara termasuk orang yang menerima tawaran kasih Allah dalam Kristus dengan datang berarti saudara percaya atau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Kalau saudara termasuk kelompok ini, hukuman Allah dipikul Kristus. Tidak ada satu saudara pikul sendiri. Saudara pasti diselamatkan, pasti diampuni, masuk surga. Itu dijamin. Keamanan kita dalam urusan masuk surga, mulai kita percaya sampai kita mati, sama amannya dengan orang yang sudah masuk surga. Kita masuk surga tidak bisa keluar lagi kan? Masuk neraka pindah, tidak ada. Antara surga neraka terbentang jurang yang tak terseberangi. Itu cerita Abraham, Lazarus dan orang kaya. Sama amannya kita dengan orang yang sudah masuk surga. Cuma mereka sudah bahagia dan ada penderitaan. Kita masih penuh penderitaan. Tapi kalau urusan keamanan, keselamatan, kita yang percaya dan masih hidup di dunia, sama amannya dengan orang percaya yang sudah masuk surga. Tidak bisa kita kehilangan keselamatan, karena semua hukuman dipikul oleh Kristus tanpa kecuali. Kemungkinan kedua, saudara termasuk kelompok yang menolak atau mengabaikan. Menolak bisa dengan cara keras, bisa mengabaikan dengan cara halus, tidak peduli, pokok nolak. Saudara tolak tawaran kasih Allah tersebut. Kalau saudara termasuk kelompok ini, saudara akan mendapatkan atau merasakan keadilan Allah, yaitu hukuman kekal di dalam neraka selama-lamanya. Sebagai penutup, saya akan berikan kutipan kata-kata seorang yang bernama Ironside. Dalam komentarnya tentang Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12, dia mengatakan kata-kata ini. Remember, it must be Christ or hell, and to neglect the one is to choose the other. Ingat, harus Kristus atau neraka. Dan mengabaikan yang satu berarti memilih yang lain. Mengabaikan Kristus berarti saudara memilih neraka. Saudara, sudahkah saudara datang dan percaya kepada Kristus? Saya tidak tanya sudahkah saudara dibaptis. Saya tidak tanya sudahkah saudara ke gereja. Saya tidak tanya saudara sudah memberi persembahan, berusaha taat. Saya tidak tanya. Sudahkah saudara betul-betul percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara?
sebagai pengganti saudara memikul semua hukuman yang seharusnya bagi saudara. Kalau belum, cepatlah percaya. Kalau sudah, puji Tuhan, beritakanlah berita ini kepada orang-orang lain, keluarga, teman yang belum percaya, supaya lebih banyak orang percaya dan Tuhan makin dimuliakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam dua kebaktian minggu lalu maupun hari ini, Injil sudah diberitakan. Kami membahas tentang keadilan-Mu. Kami membahas tentang keberdosaan semua manusia. Kami membahas tentang karya Kristus di atas kayu salib. Kami membahas satu doktrin yang sangat penting tentang hubungan keselamatan karena iman saja dengan keharusan berbuat baik atau taat. Kami bersyukur bahwa kami sudah boleh mendengar Injil dengan sejelas-jelasnya. Kami berdoa kalau di antara para pendengar ini ada orang-orang yang belum percaya, Engkau bekerja Tuhan, layak barukan mereka dan anugerahkan iman kepada mereka. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya. Kami bersyukur bahwa kami bisa percaya. Itu membuktikan Engkau memilih kami dan menganugerahkan iman kepada kami. Dan Engkau tidak lakukan itu pada semua orang. Kami tidak lebih layak daripada orang lain untuk dipilih dan diselamatkan. Kami bersyukur dan memuji Engkau memilih dan menyelamatkan kami. Dan tolong pakai kami untuk memberitakan berita Injil ini kepada orang-orang lain sekitar kami, supaya lebih banyak orang bisa mendengar Injil dan juga diselamatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.